Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi setelah libur panjang. Kalau perjalanan saya kemarin tidak libur, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang ulangan harian. Saya harap nilainya bagus-bagus dan yang belum mengumpulkan, silahkan menonton video ini, ditulis terus dikumpulkan. Jadi semua anak yang masih bolong-bolong tugasnya sebenarnya tugasnya sudah dibahas semua oleh Bapak Ibu guru, kalian tinggal menyalin dan mengirimkannya di GCR, semudah itu. Jangan terlalu malas untuk hanya menyalin saja. Oke, sebelum pembelajaran, eh, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kali ini dimudahkan oleh Allah dan dimudahkan kalian dan saya untuk dapat belajar dengan baik dan kalian dapat dengan mudah menerima apa yang saya berikan. Berdoa mulai. Oke, saya kita langsung saja membahas pembelajaran yang kemarin nomor satu, yaitu tentang nomor satu pertanyaannya, sebutkan koordinat titik A sampai H. Oke, kemarin ada yang saya waktu latihan ulangan ada yang miss, yang salah ya. Jadi kalau ada saya menjelaskan tentang pembahasan soal, misalkan ada yang salah, silahkan kalian eh, mengingatkan saya, sekalian konfirmasi apakah benar yang kalian duga salah itu benar-benar salah. Yang nomor satu, saya tulis ya, yang A, koordinatnya 2,2. Yang B, koordinatnya min 3,4. Yang C, koordinatnya 1,5. Yang D, koordinatnya 3,2. Yang E, koordinatnya 1,3. Terus yang F, koordinatnya min 2,3. Terus FG, saya taruh bawah aja, FG, koordinatnya min 4,-2. BTW ini sama persis sama yang kemarin ya, jadi nggak ada bedanya, saya nggak merubah koordinatnya. Yang H itu min 5,3. Salah. Min 5,-3. Ini jawabannya. Jadi kalau misalkan saya ada yang kurang tepat dalam menjawab, silahkan diingatkan. Ini nomor 1. Terus kita berlanjut ke nomor 2. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan letaknya di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita pakai koordinat aja ya. Titik E itu terletak di 1,-3. Di sini letaknya tuh di bulatan hitam. Lah, berapa jarak titik E terhadap sumbu X? Sumbu X itu yang ini. Atas kita hitung 1, 2, 3. Nomor 2 berarti jawabannya jaraknya terhadap sumbu X itu adalah 3 satuan. Terhadap sumbu Y berapa? 1. Sumbu Y 1 satuan.
Itu jaraknya. Kalau letaknya titik E ini berada di sebelah kanan sumbu Y dan sebelah bawah sumbu X. Nah, itu ya. Oh, ada yang nggak kelihatan ya. Yang atas ini yang nggak kelihatan itu 3 satuan. Jadi jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Oke, saya hapus. Ini nomor 2. Nomor 2 saya hapus dulu. Nomor 3 pertanyaannya, terletak di kuadran berapa titik tersebut? Oh, semua titiknya ya. Ya, ini sama persis seperti yang kemarin, saya kosong aja. Kuadran 1 itu ada AC, kuadran 2 ada B, kuadran 3 ada FGH, kuadran 4 ada DE. Itu ya. Terus selanjutnya nomor 4, sebutkan posisi titik A terhadap C, A, B, C terhadap titik G. Oke, kita akan bahas nomor 4. Yang pertama itu A terhadap G. Tentukan dulu titik-titiknya. Ini saya dengan cara menggambar ya. G yaitu min 2, min 4. Ini G. A-nya 2,2. Sini A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Kalau dalam koordinat jawabannya min 6,4. Itu yang A terhadap G. Soal yang selanjutnya B terhadap C, ini masih nomor 4 ya. B terhadap G. B-nya itu di 4,3. Tetap caranya kita hitungnya dari G. 1 berarti 1 satuan ke kanan. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Kalau ditulis dalam koordinat, tulisannya kanan 1, kanan ke atas ini 1,6. Seperti ini. Terus yang terakhir, saya hapus dulu berarti yang ini ya. Yang terakhir C terhadap G. C terhadap G, C-nya itu berada di 1,5. Ini C. Berarti tetap kita hitungnya dari G. Saya kasih warna lain. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kanan, lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ke atas.
Ini jawabannya nomor 4. Kalau masih bingung dengan penjelasan saya atau merasa ada yang harus dikoreksi, silahkan bertanya di grup. Atau yang offline silahkan tanya langsung ke saya. Kalau menurut kalian penjelasan saya terlalu cepat, kalian boleh mengulang-ulang videonya. Oke, nomor 5. Ini saya kerjakan menggunakan rumus saja ya. 2 titik. Berapakah posisi titik adalah titik B? Kita tulis dulu, titik A itu 3,1 dikurangi titik B. Nah, hati-hati kalau dalam penulisan seperti ini. Misalnya ini salah pengurangan, salah nilainya. Jadi 3 dikurang 4 itu min 1. 1 dikurang 6 itu min 5. Jadi nomor 5 jawabannya adalah pasti 1 satuan, karena min pasti ke kiri, yang 5 satuan ke bawah. Ini jawabannya. Boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan rumus seperti ini. Oke ya. Nomor selanjutnya nomor 6. Nomor 6. C-nya 5,3 dikurangi D-nya 5,1. Posisi, salah ya. Pertanyaannya posisi titik D terhadap titik C. Terhadapnya selalu di belakang ya, berarti ini kurang tepat. C-nya di belakang berarti. Ini C, ini D. C-nya min 3, ini 1. Ini ya, yang terkecoh. Kurangi aja, jawabannya adalah 0. 5 kurang 5, 1 dikurangi min 3. Jawabannya 4. Karena ini min ketemu min jadinya plus. Saya nggak memperhatikan, nggak apa-apa. Ini ada yang kelihatan nih. Jawabannya 0,4 berarti 0 satuan, nggak kemana-mana. Terus 4 satuan karena plus pasti ke atas. Ini jawabannya 0 satuan. 0 satuannya dia nggak tahu ke atas ke bawah, kena 0, terus 4 satuan ke atas. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Gambarlah garis L yang tegak lurus. Kita kembali ke koordinat. Tegak lurus sumbu X berada sebelah kanan dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Kita hitung dulu 4 satuan. 1, 2, 3. Jadi di sini garisnya nanti dapat garis yang dia sejajar ya. Tegak lurus sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Kurang lebih nanti seperti ini garisnya. Nah, ini nomor 7. Oke. Nah, 7 itu jawabannya. Nomor 8
Gambarlah garis M yang tegak lurus sumbu Y berada sebelah atas berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti garisnya di sini. Berarti saya tarik garis set. Nah, nanti garis berarti ini dimaksud di sini adalah garis M. Oke, itu nomor 8. Jawabannya seperti ini, gampang ya, cepat kerjakannya. Terus nomor 9, terakhir. Jika ada garis A melalui titik 3, pada mana hubungan tersebut terhadap sumbu S dan sumbu Y. Titik 3,4 itu di sini. Ini A. Titik min 4,4 itu di sini. Ini B. Dapat garis. Setelah ini garisnya, kalau kita hubungkan, dia kedudukannya terhadap sumbu X bagaimana? Sejajar. Kalau sumbu Y dia tegak lurus. Itu hubungannya. Jadi dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, itu saja mungkin yang dapat kita bahas. Kita langsung masuk ke materi berikutnya. Langsungan ya. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas dalam pelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang bab baru setelah materi video ini. Oke, kita langsung beralih ke bab baru. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita akan memasuki bab baru setelah ulangan harian. Hari ini hanya kuritnya saja yang akan saya jelaskan, atau lebih pengertiannya saja. Kita langsung aja. Bab baru kita itu namanya relasi dan fungsi. Jadi bab baru kita itu namanya relasi dan fungsi. Hari ini kita masih belajar tentang relasi. Begitu juga dengan minggu depan kita juga masih akan belajar tentang relasi. Jadi 1 minggu lagi kita masih akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu fungsi. Oke, materi ini termasuk mudah yang relasi, tapi yang fungsi nanti akan sedikit lebih mudah lagi. Kita langsung aja ya. Relasi itu pengertiannya adalah hubungan. Jadi relasi itu artinya hubungan. Hubungan antara apa? Hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lain. Kalau di matematika ya. Himpunan satu dengan himpunan yang lain. Makanya sebelum kita belajar tentang relasi, kita harus ingat lagi tentang materi himpunan. Masih ingat himpunan? Itu materi kelas 7 ya. Himpunan itu saya ingatkan lagi penulisannya yang pertama diawali dengan huruf besar. Terus ada yang namanya ini kurung kurawal. Ya.
Terus anggota himpunan selalu huruf kecil, misalkan A, B, C, D. Seperti ini. Jadi kalian harus ingat-ingat ini adalah namanya himpunan. Masih ingat pengertian himpunan? Himpunan adalah sekumpulan benda atau barang atau apapun yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau lupa dengan materi himpunan, kalian silakan buka-buka buku kelas 7 untuk mengingat lagi materi himpunan. Tapi kita tidak sedalam itu untuk relasi dan fungsi. Yang penting kalian tahu cara penulisannya, itu sudah cukup. Relasi. Oke? Ngerti ya? Saya akan berikan contoh. Di sini ada, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Di sini ada silsilah keluarga. Misalkan ini ada silsilahnya keluarganya Pak Baduri dan Ibu Marhawi. Nah, tuh misalkan saya buat misalkan saya buat himpunan A, himpunan A tentang anak-anak dari Bapak Mardawi. Kira-kira anggotanya siapa aja? Anak dari Bapak Mardawi, saya agak tulisannya saya agak turunkan. Di sini Pak Mardawi dan Pak Maduri dan Bu Mardawi. Himpunan anaknya siapa aja? Kalau kita lihat di sini, ini anaknya. Berarti yang pertama Sulastri, terus Idris, terus Halim, terus Thohir. Oh ya, ini salah ya. Penulisannya harus menggunakan kurung kurawal. Nah, ini himpunan anak dari Pak Mardawi. Oke. Terus saya misalkan B, saya buat yang di sini bagian bawah ini kan adalah cucu-cucu dari Pak Maduri dan Pak Marhawi. Nah, cucu-cucunya ada Wafi, ada Faisal, ada Alu, ada Rizky, ada Alvin, ada Najwa, ada Suci. Nah, ini yang B ini adalah himpunan dari cucu-cucu Pak Maduri dan Pak Mardawi. Kira-kira nih apa relasinya atau hubungannya himpunan B ke himpunan A?
Jadi himpunan B ke himpunan A itu apa hubungannya? Hubungannya adalah, kita tulis ya, relasinya B ke A. Itu apa relasinya? Hubungannya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alfi, Najwa, Suci sama Sulastri, Idris, Halim, Tohir adalah anak dari. Hubungannya itu adalah anak dari. Jadi B itu adalah kumpulan anak-anak dari himpunan A. Nah, jadi relasi itu cuma kayak gitu. Nah, saya kasih contoh yang lain ya. Misalkan misalkan saya suruh untuk mencari contoh-contoh, relasi yang ada sekitarmu. Misalkan kalian mencontohkan ada himpunan A, misalkan nama orang misalkan Halim, misalkan Anas, misalkan siapa lagi yang misalkan Nia. Terus himpunan B misalkan nama tempat Asrikaton, Bunut Wetan. Yang A ini adalah nama orang, yang B ini adalah nama tempat. Kira-kira hubungan antara B ke A ini apa relasinya? Kalian bisa buat relasi apa? Yang B itu tempat, yang A itu nama orang. Kalian bisa buat relasi apa? Alamat dari. Kan misalkan Asrikaton alamatnya dari Halim, Bunut Wetan alamatnya dari Anas, ya, gitu ya. Jadi yang B itu adalah himpunan tempat, bisa jadikan alamat dari karena tempatnya. Yang B itu nama orang, berarti bisa alamat dari. Bisa Bunut Wetan alamat dari Anas. Ini itu apa contoh dari yang ada di sekitar. Nanti kalian saya suruh buat contoh lain selain ini, nanti coba cari contoh lain selain contoh keluarga yang sudah saya cari tadi, saya contohkan, dan ini. Kalau saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, salah satu penulisan dari relasi itu ada namanya diagram panah. Jadi himpunan-himpunan yang ada di tadi kita tulis, misalkan ini ada 01. Nulisnya gini ya. Ada titik terus ada angkanya. Seperti itu. Seperti ini. Nah, misalkan ada ini namanya dua himpunan yang sudah saya gambar. Misalkan ada soal, buatlah relasi yang mungkin antara kedua himpunan ini. Kalau kalian bingung, nggak usah bingung ya. Kalian bisa buat relasi apa aja dari kedua himpunan ini. Contohnya, kurang dari. Misalkan saya tulis relasinya kurang dari.
Caranya gini, lihat. Misalkan 0 ini kurang dari 3 enggak? Ya kan? 0 ini kurang dari 4, 0 ini kurang dari 5. Mana lagi yang kurang dari 1 ini kurang dari 3, 1 ini kurang dari 4, dan sama semua kayak gini. Berarti ini adalah kurang dari. Bisa juga. Oke, materinya sudah selesai. Beberapa contoh yang saya berikan. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalian juga bisa belajar menggunakan searching untuk mencari materinya, bisa searching di internet maupun melihat buku paket ataupun bisa menggunakan LKS yang sudah kalian miliki untuk menjadi sumber belajar. Oke, sekian dari saya. Karena ini masih pandemi, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, terus sering-sering cuci tangan, dan jangan lupa ibadahnya di rumah, sholatnya tidak boleh bolong-bolong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.